Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bersama kembali dalam renungan kita pada hari ini, Kamis 17 Februari 2022 dengan judul Penghiburan dan Pengharapan Melalui Anugerah. Ayatnya terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dalam kehidupan keagamaan, setiap jiwa yang akhirnya menang akan ada kebingungan dan pencobaan yang mengerikan, tetapi pengetahuannya tentang kitab suci akan memungkinkannya mengingat janji-janji Allah yang membesarkan hati, yang akan menghibur hatinya dan memperkuat imannya pada kuasa Dia yang perkasa. Pencobaan iman lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus yang penting untuk memurnikan dan membersihkan mereka dari kotoran duniawi. Mereka harus menanggung dengan ketabahan, ejekan dan serangan musuh dan mengatasi semua rintangan yang mungkin ditempatkan setan di jalan mereka untuk melindungi jalan. Dia akan mencoba memimpin mereka untuk mengabaikan doa dan untuk mengecilkan hati mereka dalam mempelajari kitab suci. Dan dia akan melemparkan bayangan kebenciannya ke seberang jalan mereka untuk menyembunyikan Kristus dan daya tarik surgawi dari pandangan mereka. Tidak seorang pun harus menyusut dan gemetar di bawah keraguan yang terus-menerus menaburkan persungutan di jalan mereka. Tetapi semua harus memandang kepada Allah dan melihat kebaikannya dan bersuka cita dalam kasih-Nya. Kumpulkan kekuatanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah pada kesulitanmu. Maka engkau tidak akan pernah menjadi lesu dalam perjalananmu. Engkau akan segera melihat Yesus di balik awan, mengulurkan tangannya untuk membantumu. Dan yang harus engkau lakukan adalah memberikan tanganmu kepadanya dengan iman yang sederhana dan membiarkan Dia memimpin engkau. Saat engkau menjadi percaya melalui imanmu kepada Yesus, engkau akan penuh pengharapan. Cahaya yang bersinar dari salib Kalvari akan menyatakan perkiraan Allah tentang harga satu jiwa. Dan dengan menghargai harga itu, engkau akan berusaha untuk memantulkan terang kepada dunia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah yang kita perlukan pada saat kita sekarang ini ada di dalam kehidupan penantian kita, di dalam pengharapan kita. Sementara setan tetap berusaha juga untuk membuat kita jatuh dengan tantangan-tantangan, menghimpit. Bahkan saudaraku, kita harus bertahan di dalam iman kita untuk tetap memantulkan karakter Kristus di saat kehidupan kekristenan kita dicela dan disesah. Namun Tuhan katakan, di saat itulah kehadirannya akan nyata dalam kehidupan kita untuk memberikan kekuatan di dalam hati. Dan Dia akan menuntun kita, saudaraku, dengan tidak mengabaikan tuntunan Roh Kudus, dengan berdoa dan mempelajarinya lewat firman Tuhan, maka kita akan memperoleh satu kebahagiaan dalam mengikut Dia. Dan pada saat itu, pancaran kemuliaan Tuhan akan menerangkan kepada kita bagaimana harga jiwa yang begitu mahal. Dan itu juga yang akan menggerakkan kita untuk bisa menyatakan kebenaran ini kepada orang lain. Semoga kita menyerahkan kehidupan kita menjadi alat-alat bagi Tuhan untuk memancarkan kemuliaan-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penghiburan dan pengharapan melalui kasih anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami belajar dari pengalaman-pengalaman lewat mempelajari firman Tuhan, dan juga bagaimana tuntunan-Mu yang selalu berada dalam hidup kami. Sehingga itu akan kami rasakan dan benar-benar melihat penyertaan-Mu ya Bapa. Dan kami dapat menilai bagaimana kasih luar biasa itu harus kami nyatakan juga bagi orang lain. Sehingga itu akan menjadi keselamatan bagi kami.
Bapa, terima kasih. Oleh karena kami yakin dan percaya, hari ini kami akan selangkah lebih dekat lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Berkatilah kiranya umat-umat-Mu di sepanjang hari ini, melalui dan melewati dalam semua kegiatan aktivitas pekerjaan. Biarlah Tuhan akan memberkati sehingga ada kecukupan bahkan berkelimpahan. Anak-anak-Mu dapat menjadi saluran kasih, saluran terang bagi sesama dimanapun berada. Memberkati kiranya saudara kami yang berada dalam keadaan sakit sekarang ini, terbaring baik oleh karena terpapar oleh virus COVID ini, bahkan dengan penyakit-penyakit yang lain yang begitu banyak di dunia ini yang menyulitkan, menyusahkan kami Bapa. Biarlah pengharapan kami tetap menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan akan menolong, memberikan pemulihan dan memberikan kesembuhan. Juga kami berdoa ya Bapa bagi negara kami, terutama di dalam penanganan akan masa pandemi. Sehingga lewat kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi mereka, memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan terutama ya Bapa, kami juga bersuka cita, kami memperoleh kebebasan untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk segenap kuasa-Mu dan mengampuni dosa kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.